Halo semua, balik lagi di channel gue. Kali ini gue ingin bahas seputar departemen purchasing pada bidang pekerjaan ya, atau perusahaan. Nah, jadi gue ingin sharing-sharing seputar pembahasan ini biar teman-teman tahu ya, di purchasing itu tugas dan tanggung jawab itu seperti apa. Nah, yang penasaran kalian langsung aja ke videonya ya, stay tune. Apa itu purchasing? Nah, secara bahasa Indonesia, purchasing itu artinya pembelian atau pembayaran. Di dalam perusahaan atau pabrik, purchasing ini dibagi lagi guys, dari beberapa turunan lagi. Yang pertama itu ada purchasing untuk pembelian subkon. Nah, untuk pembelian subkon itu seperti pembelian material, tetapi dia sudah dalam bentuk warna guys, atau sudah di painting. Dan juga ada juga purchasing untuk bagian pembelian material komponen atau pipa. Dan terakhir ada juga purchasing untuk akomodasi untuk kebutuhan di perusahaan. Nah, seperti pengebonan gudang guys. Di gudang itu kan kita harus nyetok barang seperti gerinda, mata gerinda, lalu ada mur, baut, cat, minyak, terus amplas, sarung tangan. Nah, ini purchasing juga ada yang ditanggung jawabkan tugas seperti itu guys. Jadi sebenarnya purchasing ini banyak bagiannya guys, nggak harus pembelian material aja, tapi dia ada pembelian material komponen satu, kedua pembelian material subkon yang sudah di painting, dan tiga purchasing untuk pembelian barang-barang di gudang. Nah, kita bahas yang pertama, purchasing untuk pembelian komponen. Nah, pada suatu inventory atau warehouse, gudang bahan baku, si PPIC ini membutuhkan pembelian barang komponen, contoh seperti plat-plat dan pipa-pipa serta komponen lainnya. Nah, mereka mengajukan PO kepada purchasing agar purchasing memesan barang tersebut agar tepat waktu sampai ke gudang tersebut ya, atau ke PT kita. Nah, jadi si PPIC ini merencanakan jumlah kuantitinya. Lalu setelah dia buat komponen-komponen apa aja yang mereka ingin beli, atau pipa-pipa apa aja yang ingin dia beli, kemudian mereka kirim datanya atau mereka kirim PO-nya, pre-ordernya ke purchasing, ke departemen purchasing. Lalu mereka kirimkan email tersebut ke supplier yang ada di data mereka guys, yang memiliki hasil produksi sesuai sama si PPIC tadi. Nah, itu kita contoh kasus pertama. Dan kasus yang kedua itu adalah pembelian material komponen, tapi dalam bentuk sudah di painting guys. Nah, ini disebutnya itu subkon. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak kasus yang pertama tadi guys, komponen, tapi ini komponennya itu sudah di AC guys, sudah dalam bentuk jadi ya, makanya dia dalam keadaan subkon guys, atau di painting. Nah, ini gimana? Nah, pada kasus ini sama kayak tadi ya guys, bagian PPIC atau inventory mereka melakukan pre-order guys, pre-order kepada pihak atau departemen purchasing, tapi hasil PO ini adalah hasil produksi dari perusahaan kita guys, bukan kayak tadi kan kita pesan ke supplier yang pertama, tapi yang ini hasil produk dari perusahaan kita yang udah jadi. Lalu kita kita kan bikin barang dalam bentuk welding yang sudah di AC, tapi kita nggak punya perusahaan jasa untuk paintingnya guys, makanya kita butuh vendor lagi atau butuh subkon untuk mempainting produk kita ini. Nah, makanya kita ada tahun guys. Nah, makanya kita memberikan pre-order atau pemesanan PO kepada pihak departemen purchasing agar
barang-barang kita ini ke painting guys, atau terproses painting. Nah itu pada kasus kedua guys, itu disebut namanya purchasing subcon. Nah lanjut, nah ini yang terakhir ya guys, kasus yang ketiga itu purchasing pembelian barang-barang di gudang. Nah pada kasus ketiga ini, purchasing ini bertanggung jawab untuk menyetok barang-barang yang ada di gudang agar tidak kehabisan atau tidak biar stoknya ini aman terus guys. Nah barang-barang seperti apa sih di gudang? Kayak misalnya nih, kalau operator itu kan butuh sarung tangan guys, biar mereka itu ibaratnya APD lah ya, alat pelindung diri. Jadi operator itu butuh sarung tangan, tapi kalau si operator ini nggak ada sarung tangan guys pada saat mereka ngambil di gudang, nah jadi secara tugas dan tanggung jawab maksudnya si purchasing ini, mereka berarti kan secara pembeliannya mereka nggak tepat waktu ya guys. Nah itu alasan belakangan nantilah, misalnya mereka beli alasan si suppliernya nggak sesuai kedatangannya atau apa, itu nggak tahu lah ya. Intinya mereka ini memberikan estimasi atau lead time yang pas agar stok di gudangnya guys, barang-barang kayak sarung tangan, lalu amplas kayak teman-teman gitu guys, sebenarnya harus ada di stoknya guys. Jadi stoknya tuh harus aman. Barang-barang seperti apa sih yang ada di gudang? Nah kalau gue sih waktu itu ya, barang-barang itu kayak sarung tangan nih, contoh satu sarung tangan, lalu amplas tuh ada tiga macam guys. Scout Brite buat karat, amplas karat, lalu amplas halus, amplas kasar, sama amplas gerinda itu buat repair. Dan juga ada namanya mata bor. Biasanya kan kalau kita ngebor itu sering patah guys, makanya kita butuh cadangannya di mana? Ada di gudang guys. Kalau di gudang itu nggak ada stok ya wassalam, kita nggak bisa lanjutin proses gitu. Makanya processing ini kalau secara kesimpulannya guys, dia tuh menyetok barang yang ada di setiap gudang guys. Kayak tadi untuk komponen tadi harus tepat jumlahnya, kedatangannya, sama kapasitasnya ya gitu ya. Subconnya juga harus sama kayak tadi, harus jumlahnya harus pas, kedatangan harus tepat. Lalu kalau pada kasus ketiga tadi, purchasing buat barang-barang di gudang itu sama guys, kita harus menjaga stok kita agar aman. Sebenarnya purchasing itu tugasnya gampang guys. Nah yang bikin pusingnya itu ya supplier ini. Supplier itu kadang nggak sesuai sama ekspektasi kita lah. Jadi inti dari tugas purchasing itu pembelian dan pembayaran. Biasanya sih mereka approve datanya itu sampai ke manajer guys, ke manajer atau direksi ya, biasa kayak gitu untuk approve pembayarannya. Nah juga nggak kalah penting, si purchasing ini juga harus pintar negosiasi. Nah dia tuh harus pintar-pintar negosiasi agar barang-barang yang kita beli guys, atau yang kita pesan, kita pre-order tadi tuh kayak material sama bahan yang udah di-painting, kita harus dapat biaya seminimum mungkin guys, semurah mungkin, seekonomis mungkin. Nah itu tujuan purchasing. Jadi orang yang bekerja di purchasing, dia pintar nego guys, itu bakal dipertahanin. Jadi yang pertama dia harus aman stok di gudang, pembeliannya. Kedua dia harus pintar negosiasi. Lalu yang ketiga tuh dia harus ibaratnya harus cerdik lah ya guys, harus cerdik. Mereka harus mengakali supplier lah, kayak gitu. Nah kalau ada pertanyaan seputar purchasing ini, tinggal kalian tanyakan aja guys di kolom komentar. Nanti gua akan jawab pertanyaan kalian. Nextnya gua akan berikan job desk di perusahaan lainnya ya guys ya, yang belum kan kayak maintenance, engineering dan lainnya, ntar gua akan bahas guys. Segitu aja video dari gua, semoga membantu teman-teman yang sedang berhadapan dengan departemen purchasing nih, yang bingung kerjaan kayak gimana. Sekian dari gua, thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe guys.